Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan keterangan terbaru atau klarifikasi dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Satrio Sumantri Bojonegoro. Dua hal yang dikatakan dengan tegas oleh beliau. Yang pertama adalah yang dikatakan oleh Neni Herlina, Prahum Ahli Muda dan PJ Rumah Tangga dari kementeriannya, dikatakan itu semua hanyalah miskomunikasi. Tidak betul adanya pemecatan, itu semua adalah miskomunikasi. Yang betul adalah terjadi kayak mutasi dan juga rotasi. Poin yang kedua dikatakan terkait dengan rekaman suara yang diduga itu adalah rekaman suaranya Pak Menteri. Ini juga sama, dibantah dengan tegas, itu bukan suara saya. Tetapi walaupun Pak Menteri sudah memberikan klarifikasinya, masyarakat secara umum aku lihat kayaknya memang ini agak sedikit kurang dipercaya gitu loh. Kenapa ya? Karena Neni Herlina pun sempat memberikan kayak mengadres terkait dengan rekaman tersebut sebelum hari ini kan Neni Herlina juga sudah, aku lihat kayaknya hari Senin ya, kemarin ya. Itu kan sudah hadir bertemu dengan Pak Menteri yang katanya sudah ada obrolan di situ dengan salah satu pihak lainnya. Nah, di sini kita akan coba dengarkan terkait dengan rekaman tersebut. Nanti kita bandingkan lagi teman-teman dengan wawancara terbaru dan juga suara rekaman tersebut seberapa miripnya. Tetapi Neni Herlina itu juga sempat mengadres terkait dengan isu rekaman tersebut. Dia bilang begini bahwa terkait dengan pertanyaan wartawan, Bu, ini katanya ada dugaan kekerasan fisik. Dikatakan bahwa iya, itu sering katanya. Bahkan orang-orang yang dipecat pun itu disebutkan nama-namanya kan di sejumlah wawancaranya. Jadi bukan cuma sekedar asal-asalan, tapi ada nama spesifik, ada yang PNS, ada juga yang honorer begitu. Nah, terkait dengan kejadian fisik ini dikatakan bahwa itu terjadi sama vendor katanya, karena saya kan sudah tidak boleh lagi ke sana untuk menghindari terjadinya konflik gitu. Nah, vendor ini juga dia ketakutan dan kami bilang ke dia kalau ada apa-apa ya sudah direkam saja begitu. Nah, yang dugaannya rekaman yang tersebar itu bukan vendor yang masang internet, tapi ada vendor yang lain. Kalau kita dengar-dengar kayaknya vendornya air ya, arahnya ke sana. Kemudian, waktu ditanya sama wartawan terkait dengan rekaman tersebut, Neni ini kaget. Dia bilang, wah, kok udah nyebar aja? Kasihan lo sama dia, dia ketakutan begitu. Coba kita simak keterangannya berikut ini teman-teman. Kalau itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu kan kami kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, tidak boleh Itu aktif, tidak vendor boleh kami. yang maju, yang betulin segala macam, nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi karena menunggu saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau yang mana, ya sama aja. Dan sama dia dia rekam. Hmm, Itu ada rekamannya itu. ada rekamannya itu. Saya kasih juga sama dia karena kan keluarganya dia takut dia ngapain gitu kan. Oke, keluarganya dia takut diapa-apain karena sudah menyebar kemana-mana. Oke, itu adalah bagian yang sudah menjadi jejak digital yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian juga dari Pak Menteri ini juga mengatakan dalam klarifikasinya sudah melaporkan kejadian ini ke Pak Prabowo secara langsung lewat Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Responnya kata dia tidak ada masalah, tidak ada instruksi tertentu. Yang jelas menurut beliau suara itu bukanlah suara saya. Coba kita dengarkan baik-baik tipikal suaranya. Apakah mirip atau tidak? Apakah ini AI atau tidak? Coba kita lihat dari rekaman pada saat diwawancara di Kompas TV. Ini adalah momen pertama kali sepertinya beliau melakukan klarifikasi lewat media, teman-teman. Bukan suara saya itu. Bukan suara saya itu. Seluruhnya. Hostnya Ya. tanya. Kapan pertama kali Anda mendapatkan rekaman yang tersebar ini, Pak? Tadi sekitar jam 5 sore. Baik. Oke, secara kata-kata Pak Menteri kelihatan banget sangat menjaga apa yang akan dikatakan. Menurut aku wajar, orang dewasa, orang cerdas, orang pintar itu bisa mengontrol hal-hal yang bisa dikontrol adalah kata-kata. Tetapi
mimik wajah, ekspresinya. Bahkan netizen banyak yang komentar, kok Pak Menteri ekspresinya kayak terbata-bata, kalau memang dia nggak salah, kenapa nggak ngomongnya nyantai aja? Mungkin karakter orang beda-beda ya, apalagi beliau juga seorang profesor ya, mungkin gaya orang kan berbeda-beda. Seperti aku selalu bilang ya, aku tidak terlalu peduli sama gaya, tetapi yang penting adalah konten atau isinya. Dan ada beberapa kayak bahasa tubuh yang kayak dia tuh menahan kekesalan, tangannya juga kelihatan nggak nyaman dengan apa yang dibicarakan di sini. Itu kelihatan banget sih dari sudut pandang kita sebagai manusia, kelihatan banget dari tangannya itu tidak nyaman, ekspresi wajahnya Jadi, juga. saya tegaskan lagi, seluruh isi rekaman suara yang tersebar itu bohong, bukan suara Anda. Bohong, itu bukan suara saya. Baik. Bukan suara Oke. Anda. Jadi, Bohong, itu bukan suara saya. Aku sempat lihat juga wawancara beliau di TV ya, Metro TV juga ada wawancara dan banyak sekali wawancaranya beliau. Kelihatan banget termasuk orang yang cukup komunikatif sebenarnya. Dia pandai menjelaskan sesuatu hal, meyakinkan lawan bicaranya, kelihatan banget di situ. Tetapi unik sekali dalam klarifikasi inilah yang tidak heran aku baca komentar netizen itu mayoritas sepertinya tidak percaya sih untuk bagian tersebut. Nah, kemudian selain membantah tuduhan terkait dengan yang dikatakan sebagai orang yang sewenang-wenang dan juga arogan, yang mengatakan ini adalah bukan orang luar ya, tetapi adalah sejumlah stafnya, bawahannya di Kemendikti-Saintek tersebut dengan berbagai macam tulisan-tulisan yang sudah muncul di situ, papan bunga. Neni dan Wiknyo itu sudah bertemu dengan beliau dan diajak bicara langsung dan katanya sudah saling memaafkan. Oke, apakah memaafkan ini artinya menghapuskan peristiwa yang telah terjadi? Tapi paling nggak dari sini kita bisa ketahui bahwa Neni ataupun juga yang lainnya, berarti mereka at least ya buat Neninya dia tidak dipecat gitu, karena ya dengan ininya viral kan dia tidak jadi diberhentikan. Kan dia awalnya kan ngaku bahwa saya itu sudah dipecat sebenarnya sebelum hari kejadian di hari Jumat tersebut itu sudah lewat katanya pesan ya. Dan itu bisa menjadi alat bukti loh sebenarnya. Coba aja dicek pesannya, bener nggak Neni ada pesan seperti itu? Karena kan dia ngakunya saya dipecat itu pertama lewat pesan WhatsApp atau apalah begitu. Akhirnya di hari Jumat tersebut, karena dia masih melihat saya di situ, dia datang ke kantor, kemudian mengatakan hal yang kata dia tidak etis di hadapan banyak karyawan yang lain atau staf yang lain dan juga anak magang di sana. Itu kan cerita yang sudah banyak beredar jejak digitalnya di wawancara media massa. Berarti artinya sekarang sudah diralat tuh, dia tidak dipecat begitu. Karena kan PNS kan tidak gampang ya untuk dipecat seperti itu. Kemudian alasannya adalah begini, ini adalah miskomunikasi. Kami sedang melakukan rotasi dan efisiensi dari pemisahan organisasi kami. Tidak ada yang dipecat, hanya mutasi dan juga rotasi. Maka cukup banyak karyawan, staf yang mendapatkan mutasi dan rotasi, dan kami sesuaikan dengan kompetensi dan juga kemampuan yang bersangkutan. Ini adalah penjelasan yang sangat birokratif, sepertinya seperti itu ya. Katanya tidak selamanya orang yang dimutasi atau rotasi tersebut sesuai dengan keinginan mereka, makanya mereka berontak seperti itu. Nah, terkait dengan rekaman tersebut, Pak Menteri ini meyakini bahwa ini adalah skenario dan rekamannya tersebut itu sudah dibuat sejak lama dan dimunculkan bertepatan dengan aksi demo dalam tanda kutip ya, apapun sebutannya, versi mereka di kantor tempat dia bekerja saat itu, teman-teman. Pasti kan dibuat cukup lama itu kan. Jadi pasti sudah ada upaya-upaya sebelumnya untuk membuat satu skenario yang memojokkan saya seperti itu. Oke, jadi saat menjelaskan ini Pak Menteri pun juga menahan banget apa yang mau disampaikan, tetapi ekspresi dari wajahnya, tarik bibir, kemudian mulutnya digeser-geser, kayaknya pengen ngomong banyak, cuman dia kayaknya menahan emosi di situ. Kelihatannya seperti itu, hal yang wajar. Nah, coba kita dengarkan. Kalian sudah dengar tadi suaranya terbaru dari Pak Menteri yang melakukan klarifikasi. Kita bandingkan dengan suara rekaman yang beredar. Ini cuplikannya, teman-teman. Demi Allah, Pak.
Ini kalau aku perhatikan ya, terlepas ini apakah betul rekaman suaranya Pak Menteri atau bukan, ini rekamannya dugaannya adalah dari handphone teman-teman, tapi kok suaranya yang diduga itu adalah Pak Menteri ya, itu sangat keras, sementara lawan bicaranya yang dugaannya adalah vendor sangat kecil. Sengaja membuat kembali ada air. Banyak air hidup. Terus tiba-tiba mati. Ulang si Ricky. Kamu diam aja. Apakah ini AI? Kalau AI kan biasanya kualitas audionya tuh lebih clear ya. Ini kan ada suara gresek-greseknya, ada suara yang tidak balance. Terkesannya natural banget sih ini kalau menurut aku. Sama sekali. Teman saya kan Kamu apa susah? Sengaja kan? Sengaja dong. Berapa yang sih dong? Katanya gimana? Nah kan kalau suara dari yang diduga adalah vendor tersebut, dia kayak berbisik-bisik kayak wajar karena konteksnya kan dia lagi dimarahin sama atasan begitu. Dugaannya. Sementara yang lawan bicara dari vendor tersebut, ya dia lagi marah-marah, suaranya sangat lantang, makanya kedengeran jelas banget. Coba kita bandingkan dengan suaranya di sini. Itu kan. Jadi pasti sudah ada upaya-upaya sebelumnya untuk membuat satu skenario yang memojokkan saya seperti itu. Apakah mirip teman-teman? Lagi. Terus saya main. jadi seperti berkembang Oh, itu kan kamu gimana sih? Ya, ini adalah Kamu aja. sebenarnya ini adalah suatu hal yang manusiawi ya, marah-marah ya. Di luar sana aku juga yakin banyak bos yang kalau marah-marah lebih parah dari ini. Cuman karena yang diduga ini adalah seorang menteri begitu, jadi rasanya kok begitu yang ekspektasi masyarakat itu tinggi begitu, apalagi menteri pendidikan gitu. Tapi sekali lagi kita harus fair dari kedua belah pihak. Menurut Pak Menteri ini adalah bohong dan rekayasa, dibuat-buat. Ya kita nantikan ini bagaimana pembuktiannya. Dan bagaimana dengan orang yang lawan bicaranya ini? Aku yakin dengan orang kecil seperti itu, kayaknya orang kecil mah ditekan dikit mah udah langsung diem aja gitu. Jangankan orang kecil gitu loh. Mungkin pegawai-pegawai bawahannya, kalau memang mereka benar, tapi sudah ada kayak komunikasi, mereka juga bakal ciut juga. Ya, ini adalah lebih ke masalah mencari kayak, ya bukan pembenaran ya. Posisi di masyarakat apakah ini benar atau enggak, karena kan sekarang itu nggak cuman hukum secara hukum positif ya negara, tapi juga ada hukum sosial begitu. Ya kalau seandainya Pak Menteri bisa membuktikan bahwa misalnya suara rekaman ini ternyata adalah suara rekaman dari kejadian yang lain, tapi ini adalah benar, bukan dia. Kalau itu bisa terbukti, aku yakin akan berbalik arah, masyarakat akan simpati dengan Pak Menteri. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, apalagi kesannya ada kekuatan besar kayak apa ya, relasi kuasa begitu membungkam semua ini, ya hukum sosial akan terus berlaku gitu. Dan Pak Prabowo aku rasa ya belum saatnya untuk turun tangan ya untuk urusan ini, jangan sampai mengambil salah keputusan. Tetapi dengan azas praduga tak bersalah ya kita lihat nanti ya, apakah ini rekamannya terbukti suara dari Pak Menteri ataukah hanya fitnah belaka. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.